tempat bernaung. Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Yang saya hormati para ketua promotor, tim promotor, yang saya hormati tim pembahas, serta para hadirin yang sudah berkenan hadir. Ada Kepala Departemen Akuntansi, Prof. Ilya, para guru besar FEB, Prof. Nunui, dan para dosen dari akuntansi, ada Bu Evita, juga Pak Aga, dan para hadirin semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi Dr. Saudara Ari Pratama dengan ini resmi dibuka. Sebelum sidang dilanjutkan, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris Sidang untuk menyampaikan tata tertib. Terima kasih, pimpinan sidang. Tata tertib acara sidang promosi doktor pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan keluar ruangan sidang. 3. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. 4. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat, tetapi dalam posisi nada dering tidak aktif. 5. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dapat menikmati berbagai sajian pada waktu istirahat penilaian sidang promosi doktor. Demikian tata tertib. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya informasikan sidang berjalan secara online mayoritas, para penguji di tempatnya masing-masing. Sedangkan promovendus kami tempatkan di ruang sidang DIA ya, dan juga dihadiri sedikit penonton dengan menerapkan kaidah protokol kesehatan. Jadi khususnya bagi yang hadir di sana, mohon juga untuk tadi mengikuti tata tertib yang telah disampaikan. Silakan petugas untuk mempersilahkan promovendus untuk memasuki ruang sidang. Ya. Sudah terjelas, sudah terdengar jelas suara saya, promovendus? Masih di mute? Saudara promovendus, terdengar jelas suara saya? Masih di mute ya? Baik. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang hari ini. Silakan. Maaf, Bu. Masih di mute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim pembahasan representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Ari Pratama yang terdiri dari
Profesor Dr. Winim Yadiati, SEMS AKSIE sebagai Ketua, Dr. Nani Dewi, SEMKOM AKSIE sebagai anggota, Dr. Jadi Supriyadi, DEA sebagai anggota. Terlebih dahulu, kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini. Mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, seminar hasil riset, publikasi jurnal internasional bereputasi, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus lahir di Bandung tanggal 8 Mei tahun 87. Promovendus adalah dosen tetap Universitas Padjadjaran dan saat ini pula sebagai salah satu anggota tim implementasi Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik di Universitas Padjadjaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Tim Promotor. Saudara Promovendus, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, jelas Prof. Baik, terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilahkan Promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pimpinan sidang. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi Doktor sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Yudi Aziz, SSSI, ESOS, MT, PhD, lalu Bapak Sekretaris Sidang dan juga sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi dan juga sebagai oponen ahli dalam sidang promosi doktor ini, Bapak Dr. Haji Hari Suharman, SEMA AK, CSRS CA AK. Lalu yang saya hormati juga Ketua Tim Promotor, Prof. Winwin Yadiati, SEMSI AKSIE. Lalu para anggota promotor, yaitu Ibu Dr. Nani Dewi Tanzil dan juga Bapak Dr. Yadi Supriyadi. Dan juga kepada para oponen ahli, Profesor Mahfud Solihin dan juga Prof. Sri Mulyani. Dan juga kepada representasi Guru Besar UNPAD, Prof. Wahyudin Sarkasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bersama bahwa pada hari ini, pada siang hari ini bertempat di Gedung Pertamina lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD, kita semua dapat berkumpul dan juga dapat diberikan kesehatan dan juga tetap dapat menjalankan berbagai kegiatan kita sehari-hari, terlepas bahwa kita harus akui bahwa di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum kunjung mereda ini, memang ada beberapa keterbatasan-keterbatasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Sidang. Namun dalam hal ini sebelum saya memulai, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa, moga-moga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
kita dikembalikan pada kondisi semula, dan juga kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya selaku Promovendus dalam hal ini untuk menyampaikan ringkasan disertasi saya, di mana ringkasan disertasi saya ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Komponen Pelaporan Terintegrasi dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. Dan penelitian ini merupakan studi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tema sentral dari disertasi saya ini adalah pelaporan korporasi kontemporer, atau yang disebut dengan Contemporary Corporate Reporting. Pelaporan di korporasi di sini adalah merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja dan juga kepatuhan perusahaan dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Suatu pelaporan dalam hal ini akan dijadikan media untuk mengevaluasi capaian dari visi misi perusahaan. Secara spesifik adalah mengevaluasi bagaimana capaian dari program, aktivitas, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan. Nah, seiring dengan waktu, pelaporan korporasi ini mengalami evolusi seiring dengan tuntutan dari para pemangku kepentingan, serta dinamika yang ada pada lingkungan eksternal makro dan mikro yang ada. Pelaporan korporasi tradisional berorientasi pada aspek keuangan, cenderung memisahkan informasi ke dalam silo-silo dan bersifat historis atau hanya menceritakan masa lalu. Berbagai literatur tentang teori akuntansi dan pelaporan seperti yang diungkapkan oleh Belkowi dan juga Hendriksen telah meramalkan bahwa akan tiba suatu saat di mana pelaporan korporasi akan bergeser menjadi pelaporan yang berorientasi imbang pada aspek moneter dan sosial, berorientasi informasi kualitatif dan kuantitatif, serta bersifat prediktif dan mencakup seluruh rentang waktu, masa, dan juga terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pada awal abad ke-21 ini, berbagai bentuk pelaporan korporasi alternatif bermunculan, yang diawali dengan munculnya pelaporan berkelanjutan atau sustainability reporting, pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola, atau environmental, social, dan governance report, serta berbagai macam bentuk-bentuk pelaporan lainnya. Namun, riset menunjukkan bahwa evolusi pelaporan korporasi ini masih hanya membahas isi pelaporan, tidak secara cukup komprehensif menceritakan mengenai bagaimana suatu organisasi melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan yang ada baik untuk para pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, kekosongan pelaporan korporasi yang komprehensif inilah yang kemudian mendorong ahli-ahli pelaporan untuk menyusun pelaporan yang komprehensif dan juga mencakup laporan-laporan yang tidak hanya pelaporan bersifat masa lalu. Nah, dalam hal ini, setelah ada yang disebut dengan pelaporan terintegrasi atau International Integrated Reporting Committee atau IIRC, ini merilis suatu bentuk pelaporan yang disebut sebagai pelaporan terintegrasi atau yang disebut sebagai integrated reporting. Nah, di sini saya izin menyampaikan definisi integrated reporting sebagai concise communication about how an organization strategy, governance, performance, and prospect in the context of its external environment lead to the creation of value over the short, medium, and long term. Kerangka kerja pelaporan terintegrasi ini terbentuk pada tahun 2013 dan berisikan 9 komponen pelaporan dan 7 prinsip pelaporan yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat menyajikan pelaporan korporasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, IR di sini telah diadopsi menjadi suatu bentuk pelaporan yang komprehensif. Dan sebagai bukti empiris, Afrika Selatan telah mewajibkan pelaporan terintegrasi untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Johannesburg Stock Exchange. Saat ini juga ribuan perusahaan di seluruh dunia telah secara sukarela menyusun pelaporan terintegrasi atau setidaknya mencoba untuk menyusun pelaporan terintegrasi dalam kerangka laporan tahunan mereka. Namun di sini melihat kebermanfaatan IR yang besar, namun belum banyak perusahaan yang mengadopsi pelaporan terintegrasi secara paripurna, menimbulkan kesenjangan antara manfaat pelaporan terintegrasi dengan praktek pelaporan terintegrasi. Riset-riset empiris terdahulu tentang pelaporan terintegrasi pun hanya dapat memberikan gambaran awal mengenai tantangan dan kesulitan yang timbul pada saat implementasi pelaporan terintegrasi dan belum menyentuh pada aspek relevansi pelaporan terintegrasi ini dengan kegiatan bisnis yang ada di perusahaan. Melihat masih besarnya senjangan riset atau research gap pada tema pelaporan terintegrasi, mendorong saya untuk melakukan riset terkait dengan pelaporan terintegrasi. Penelitian ini mencoba untuk melihat secara komprehensif bagaimana suatu pelaporan terintegrasi yang berkualitas dapat tercipta, dan apakah pelaporan terintegrasi yang berkualitas tersebut berkontribusi terhadap nilai perusahaan.
Untuk mencapai tujuan riset tersebut, maka saya melakukan riset dengan mengambil 3 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan terintegrasi. Di antaranya adalah faktor karakteristik perusahaan, faktor tata kelola perusahaan, serta faktor exposure media. Penelitian ini mencoba untuk melihat ketiga faktor tersebut terhadap kualitas pelaporan terintegrasi, yang pada penelitian ini penulis mencoba menyusun suatu matriks penilaian pelaporan terintegrasi, dan dalam hal ini penulis dapat membanggakan matriks yang ditulis sebagai novelty atau kebaruan dalam riset ini. Untuk memperkuat landasan teori dalam riset ini, penulis mengelaborasi dalam riset ini terkait dengan filosofi penciptaan nilai yang ada di perusahaan. Nah, perusahaan melakukan penciptaan nilai yang berdasarkan bahwa proses-proses yang terjadi pada organisasi itu haruslah proses-proses yang dapat memberikan nilai kepada stakeholder. Nah, dalam hal ini penciptaan nilai itu berdasarkan pada kapital-kapital atau berbagai macam sumber daya yang ada di perusahaan yang diolah dalam proses bisnis dan menjadikan nilai-nilai. Nah, integrated reporting atau pelaporan terintegrasi dalam hal ini adalah mengintegrasikan seluruh kapital-kapital tersebut menjadi sumber daya yang masuk dalam proses bisnis perusahaan yang kemudian memberikan nilai tambah bagi organisasi perusahaan. Untuk menyusun suatu pelaporan terintegrasi ini pun, maka dibutuhkan juga pemikiran terintegrasi atau yang kita sebut dengan integrated thinking. Pemikiran terintegrasi adalah konsep dasar yang menyatakan bahwa pelaporan terintegrasi haruslah merefleksikan suatu proses organisasi yang bekerja secara holistik, sistematis, dan menghasilkan suatu dampak yang multidimensional yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Filosofi penciptaan nilai ini selaras dengan tujuan pelaporan korporasi dalam perspektif pelaporan sosial, seperti yang dicantumkan dalam teori stakeholder maupun teori legitimasi, yang dalam hal ini penulis jadikan sebagai grand teori dalam penelitian ini. Penelitian ini juga secara khusus berfokus pada aspek pengungkapan atau disclosure, yang dimana penyampaian informasi yang relevan pada saat ini merupakan tema sentral dari penelitian terkait disclosure. Sehingga untuk menjembatani grand teori dengan application teori, penulis di sini mengungkapkan teori pengungkapan informasi atau yang disebut dengan information disclosure theory. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memberikan hasil yang holistik dan komprehensif, maka penulis memutuskan untuk melakukan riset di 5 negara ASEAN yang seluruhnya merupakan emerging economies, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selain karena status emerging economies, kelima negara ASEAN ini juga memiliki tingkat pengungkapan yang masih rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di kawasan Eropa atau yang ada di kawasan Amerika Utara. Untuk dapat menghasilkan riset berkualitas seperti yang diungkapkan dalam Hallmark of Scientific Research, maka penulis mengambil 1.900 perusahaan dari 5 negara ASEAN yang memiliki rentang tahun 2016 sampai 2018, sehingga terdapat 5.700 observasi yang dilakukan. Terdapat 14 variabel yang merupakan operasionalisasi dari berbagai konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, dan untuk memperoleh analisa data yang komprehensif, penulis melakukan berbagai bentuk-bentuk analisa. Yang pertama, penulis melakukan deskripsi kualitas pelaporan terintegrasi dengan mengelompokkan pelaporan terintegrasi ini melalui analisa klaster. Analisa klaster ini juga dilakukan untuk masing-masing negara, keseluruhan negara, dan juga melakukan perbandingan dengan berbagai macam jenis industri, sehingga diharapkan diperoleh gambaran jelas mengenai sebaran kondisi kualitas pelaporan terintegrasi. Untuk melihat hubungan komprehensif antara faktor bentuk kualitas pelaporan terintegrasi hingga pada manfaat dari pelaporan terintegrasi, penulis menggunakan uji analisis jalur dengan pendekatan Structural Equation Modeling atau SEM. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil riset yang sudah saya lakukan membuktikan bahwa terdapat keunikan dalam kualitas pelaporan terintegrasi, serta menghasilkan simpulan bahwa pelaporan terintegrasi yang berkualitas perlu didukung oleh berbagai faktor-faktor dan pelaporan terintegrasi menciptakan nilai tambah untuk perusahaan. Secara spesifik, saya dapat menyampaikan hasil riset saya pada poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, pengungkapan item pelaporan terintegrasi yang ada di 5 negara masih banyak pada kategori cukup atau cukup baik, sesuai dengan analisis klaster yang telah dilakukan. Dapat dikatakan dengan demikian bahwa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terkini atau emerging economies masih perlu membenahi aspek kualitas pelaporannya untuk dapat menarik perhatian dari pemangku kepentingan internasional. Sektor agrikultur, keuangan, dan properti memiliki skor pengungkapan tertinggi, sementara sektor industri dasar dan aneka industri memiliki pengungkapan terendah. Dapat dikatakan dari hasil ini bahwa pelaporan terintegrasi akan cenderung memiliki kualitas yang baik
pada industri dengan karakteristik yang highly regulated dan social environmental awareness yang tinggi. Pelaporan integrasi dapat berkembang jika didukung oleh industri yang memang diregulasi dan bila industri semakin tinggi interaksinya dengan aspek sosial dan juga lingkungan alam. Secara umum, karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan akan mempengaruhi luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Namun dalam hal ini, melihat pada pola tata kelola perusahaan yang dilakukan, masih perlu perbaikan terutama pada negara yang menggunakan sistem two-tier country seperti yang ada di Indonesia. Kontribusi dari kekeluargaan tata kelola yang ada di Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga kualitas pelaporannya pun dapat semakin meningkat. Lalu hasil lainnya adalah media publikasi dari pelaporan terintegrasi masih tradisional, sehingga menyebabkan exposure media dalam hal ini tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan item pelaporan terintegrasi. Dan pengungkapan pelaporan terintegrasi menciptakan value creation yang meningkatkan nilai perusahaan, namun karena penerapannya masih bersifat sukarela dan baru di 5 negara subjek penelitian, maka nilai pengaruhnya semakin kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan sebagai penutup, saya sampaikan bahwa kesimpulan mendasar dari penelitian ini adalah pelaporan terintegrasi itu bukan merupakan produk yang timbul dari suatu perjalanan yang pendek. Namun, pelaporan terintegrasi itu dapat tercipta melalui suatu journey atau suatu perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang ini kenapa? Karena memang butuh waktu untuk perusahaan memahami apa saja sumber daya secara komprehensif yang ada di perusahaan, kemudian proses-proses apa saja yang ada pada perusahaan tersebut, dan juga bagaimana nilai-nilai tersebut dideliver kepada para pemangku kepentingan yang ada. Perjalanan panjang penyusunan pelaporan terintegrasi ini selayaknya dapat terbantu oleh adanya suatu pelaporan terintegrasi yang berkualitas. Bapak dan Ibu sekalian, dan juga pada para pimpinan sidang, tim promotor, dan juga oponen ahli dan representasi guru besar, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya menyampaikan ringkasan disertasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan kepada para tim pembahas, apakah dapat menerima presentasi Saudara Prof. Fendus dan melanjutkan sidang ini? Bisa menerima. Ya, baik. Terima kasih. Saudara Prof. Fendus, yang telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Sekretaris Sidang untuk memimpin jalannya diskusi yang akan dimulai dari Ketua Tim Promotor, anggota promotor, dan nanti dilanjutkan kepada tim pembahas. Saya persilahkan kepada Pak Hari. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati, SMSAK CA, selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih, Saudara pimpinan sidang. Saudara Prof. Fendus, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan pada saudara. Apa kontribusi konkret dari hasil riset ini yang saudara bisa berikan untuk regulator? Yang kedua adalah untuk korporasi. Mengingat integrated reporting ini masih belum memiliki standar yang baku di dalam tatanan praktisnya dan masih merupakan laporan yang sifatnya voluntary. Dan bisakah saudara jelaskan kira-kira perbedaan apa atau apa yang menjadi kendala implementasinya di tiap negara yang saudara lihat? Nah, berikutnya, kontribusi kepada keilmuan, kira-kira memperkuat teori apa dan meruntuhkan teori yang mana. Terakhir, apakah atau jelaskan apakah ada perbedaan dari rangka konseptual dari pelaporan keuangan yang konvensional dengan integrated reporting ini. Bisa saudara jelaskan. Jadi bisa dipahami ya, Saudara Prof. Fendus?
Halo? Ya, Bisa insya dipahami? Allah, Prof. Bisa, Insya Allah, Prof. sudah dicatat ya? Ya. Jadi ada tiga hal ya. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih Prof. Winwin Yadiati selaku Ketua Tim Promotor atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya mencatat ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kontribusi. Dalam hal ini bagaimana kontribusinya dari aspek regulator dan juga dari aspek korporasi. Bapak dan Ibu, pimpinan sidang dan juga hadirin-hadirin sekalian, kontribusi dari pelaporan terintegrasi ini bagi regulator adalah membantu regulator dalam menilai kepatuhan dari perusahaan. Kenapa saya bisa menyampaikan kepatuhan perusahaan? Karena saat ini dengan bentuk pelaporan yang masih terbatas pada laporan keuangan, pertanggungjawaban atau kepatuhan hanyalah dapat dilihat dari standar akuntansi semata. Belum ada suatu bentuk pelaporan yang secara komprehensif merefleksikan seperti apa kepatuhan perusahaan yang utuh dari sisi bukan hanya keuangan, tapi juga dari sisi non-keuangan, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dan juga dari berbagai macam perspektif-perspektif yang ada. Implementasi pelaporan terintegrasi akan memudahkan regulator untuk menilai kinerja perusahaan secara holistik dibandingkan dengan regulator itu harus meminta perusahaan menyusun berbagai macam jenis-jenis laporan yang jumlahnya banyak. Dan ini juga relevan kaitannya dengan kontribusi bagi perusahaan. Selama ini perusahaan mengalami kendala harus menyusun pelaporan yang jumlahnya sangat banyak. Karena secara regulasi harus memenuhi ketentuan dari berbagai macam regulator. Diharapkan dengan adanya pelaporan terintegrasi yang nantinya bersifat holistik, sistematis, dan juga memang holistik, sistematis, dan juga secara komprehensif sudah mencakup seluruh isi kinerja dari perusahaan atau dari organisasi yang dinilai, itu diharapkan dapat mengurangi yang disebut dengan compliance cost atau biaya kepatuhan. Karena memang di organisasi ini ada kecenderungan biaya kepatuhan semakin tinggi karena betapa banyaknya pelaporan-pelaporan yang memang harus dibuat. Lalu untuk pertanyaan kedua Prof terkait dengan bagaimana kaitannya antara pelaporan terintegrasi dengan pelaporan-pelaporan yang ada saat ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan di pendahuluan bahwa pelaporan-pelaporan saat ini cenderung kepada pelaporan-pelaporan yang sifatnya historis, hanya bersifat aspek keuangan saja, dan hanya silo. Dalam arti pelaporan disampaikan secara terpisah-pisah, tanpa bisa mengaitkan kaitan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Pelaporan terintegrasi dalam hal ini, seperti yang ada dalam definisi pelaporan terintegrasi, itu bisa menyampaikan yang disebut dengan concise communication. Komunikasi yang ringkas, yang berarti memuat seluruh informasi, namun tidak bertele-tele, tidak panjang, tapi dapat menjelaskan secara utuh kinerja yang ada di perusahaan, serta kaitan-kaitan yang ada dalam perusahaan. Lalu pertanyaan Prof yang ketiga adalah terkait dengan teori apa yang digunakan atau teori apa yang didukung dalam penelitian ini. Saya melihat pelaporan korporasi saat ini bergeser dari paradigma keuangan menjadi paradigma non-keuangan. Sehingga dalam hal ini saya melihat teori yang digunakan sebagai grand teori itu adalah teori stakeholder atau teori pemangku kepentingan dengan teori legitimasi. Di mana teori stakeholder menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam pelaporan tentunya harus informasi yang memang diinginkan oleh stakeholder dan mencakup tidak hanya satu stakeholder, tapi berbagai stakeholder. Dan yang namanya pelaporan itu memang memberikan legitimasi atau memberikan pengesahan terhadap tindakan-tindakan atau action yang dilakukan oleh perusahaan, tidak terbatas hanya pada social action, tapi juga pada seluruh corporate action yang bersangkutan. Saya melihat bahwa pelaporan terintegrasi relevan dengan apa yang disampaikan dalam teori stakeholder dan teori legitimasi, dan teori stakeholder legitimasi ini saya kira juga relevan dengan konsep dasar dalam pelaporan terintegrasi, yaitu
value creation atau pencipta nilai organisasi, dan juga integrated thinking atau pemikiran terintegrasi yang ada pada organisasi. Mungkin itu tanggapan saya atau respon saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh satu lagi, Saudara Promovendus, satu lagi ada yang kurang. Kendala implementasi integrated reporting di tiap negara, jelaskan secara singkat menurut hasil observasi, karena mengingat hasilnya kan semuanya dalam kategori cukup ya, belum baik ya. Kira-kira apa? Baik, Prof. Kendala implementasi yang ada adalah pelaporan terintegrasi ini memang baru ada framework-nya pada tahun 2011, itu masih berupa exposure draft, dan tahun 2013 ini baru diluncurkan framework atau standarnya. Kendala implementasi yang ada adalah bahwa pelaporan terintegrasi ini merupakan suatu bentuk pelaporan yang bersifat sukarela. Dan tentunya kalau kita bicara sukarela, maka kita mempertimbangkan cost dengan benefit. Cost untuk menyusun pelaporan terintegrasi ini sangat besar, sementara benefit yang dirasakan itu mungkin tidak banyak, dikarenakan memang masih banyak stakeholder yang juga memang belum aware dengan manfaat dari pelaporan terintegrasi. Jadi saya melihat kendala implementasinya sebetulnya dari sisi korporasi adalah terkait dengan aspek cost dan benefit, di mana cost dari penyusunan pelaporan terintegrasi ini nampaknya masih melebihi dari manfaat yang dapat diberikan oleh pelaporan terintegrasi. Mungkin dikarenakan oleh sifat penerapannya yang masih bersifat sukarela dan framework ini yang masih baru diterapkan dalam organisasi. Begitu, Prof. Cukup, Pak. Pimpinan sidang. Cukup. Terima kasih, Prof. Dr. Haja Binwin atas pertanyaannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Saudari Dr. Nani Dewi SEMKOM KCA selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan waktunya, Bu. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saudara Promovendus, bisa mendengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas, ya. Terima kasih. Saya mungkin akan sedikit bertanya lebih lanjut berkaitan dengan teori yang saudara gunakan. Tadi saudara menjelaskan memang ada dua teori utama yang saudara gunakan, yaitu berkaitan dengan stakeholder teori dan legitimasi teori. Ya. Kedua teori itu tentunya satu dengan yang lain sangat berbeda. Ya. Menurut saudara, teori mana sebetulnya yang lebih mendukung kepada kerangka berpikir saudara? Apakah karena legitimasi ataukah justru karena stakeholder teorinya? Mengingat perusahaan di dalam menjalankan roda operasinya, di dalam mengemukakan informasi-informasi yang seyogianya dapat diterima oleh publik, saudara juga mengconsider adanya karakteristik perusahaan dan juga tata kelola perusahaan yang akan mempengaruhi terhadap luas pengungkapannya. Ya, jadi apakah karena regulasi ataukah lebih karena perusahaan memperhatikan kepentingan dari para stakeholder? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara juga melakukan penelitian ini pada perusahaan-perusahaan dengan karakteristik yang berbeda-beda dan juga berada di negara yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana saudara melihat karakteristik dari perusahaan, kemudian juga mungkin regulasi yang ada di masing-masing negara di dalam mendukung upaya perusahaan ataupun upaya dari regulator publik untuk membuat perusahaan mengungkapkan informasinya secara lebih terintegrasi, baik yang sifatnya finansial maupun yang non-finansial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Dr. Nani. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini tentunya berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam dan juga didasari oleh hasil-hasil riset sebelumnya. Riset sebelumnya memang mencantumkan dua teori terpisah. Yang pertama adalah teori stakeholder dan yang kedua adalah teori legitimasi.
Jadi kalau kita berbicara pada teori stakeholder, kita melihat bahwa stakeholder yang ada ini tentunya harus dipuaskan berbagai kepentingannya terkait dengan kinerja organisasi dan juga terkait dengan akuntabilitas yang ada pada organisasi. Lalu dari sisi legitimasi, suatu pelaporan yang ada di organisasi ini itu merefleksikan pengesahan atau persetujuan dari stakeholder terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu berdampak positif maupun berdampak secara negatif. Dalam penelitian ini, saya melihat bahwa tindakan-tindakan perusahaan saat ini adalah irisan dari teori stakeholder dan juga dari teori legitimasi. Sehingga saya melihat dalam perspektif laporan terintegrasi, untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang sudah diciptakan oleh organisasi, maka di sini perlu diidentifikasi apa saja pemangku kepentingan atau dalam hal ini, siapa saja pemangku kepentingan yang ada dalam organisasi. Lalu, kalau kita bicara dari konten pelaporannya sendiri, tentunya pelaporan juga harus dapat memuaskan kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan yang ada pada stakeholder, di mana dalam hal ini stakeholder itu saat ini meminta suatu informasi yang tidak hanya informasi yang bersifat historis dan juga terpisah-pisah, namun informasi yang bersifat prediktif, holistik, baik dari sisi masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta juga berbicara secara terintegrasi. Oleh karena itu, saya melihat irisan dari teori stakeholder dan juga teori legitimasi ini relevan dengan penciptaan nilai yang ada pada organisasi, dan itulah alasannya mengapa dalam penelitian ini saya menggabungkan dua teori, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi. Itu terkait dengan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nani. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan penelitian yang saya lakukan di 5 negara, betul Ibu Dr. Nani bahwa saya melakukan penelitian di 5 negara. Dalam 5 negara tersebut tentunya ada karakteristik yang berbeda, ada karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini pun saya melakukan komparasi 5 negara, baik dari level variabelnya, lalu juga dari level penguji pengaruhnya. Kenapa saya melakukan pengujian di level pengaruh di 5 negara yang terpisah? Karena memang saya juga sangat concern melihat aspek-aspek yang ada dalam pelaporan terintegrasi itu apakah berbeda atau tidak satu sama lain di antara 5 negara ASEAN. Dari pengujian yang sudah dilakukan, dapat saya lihat bahwa sebetulnya tidak ada suatu perbedaan yang signifikan dari sisi karakteristik yang ada di perusahaan. Ini memang hasil yang cukup mengejutkan juga, karena dari 5 negara yang menjadi subjek penelitian, Indonesia, Thailand, dan Filipina dapat kita kategorikan sebagai negara berkembang. Sementara Singapura dan Malaysia ini mungkin sudah masuk pada negara maju. Namun jika melihat dari karakteristik perusahaan, ini nampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 5 negara tersebut dalam uji SEM-PET yang saya lakukan. Nah, kalau kita lihat dari aspek tata kelola perusahaan, yang kentara dalam hal ini adalah 4 negara, 4 negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, ini merupakan negara yang menerapkan tata kelola one tier, sementara Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerapkan tata kelola dengan sistem two tier. Saya juga sudah melakukan analisa terkait dengan perbedaan yang ada di negara-negara one tier dengan two tier, dan hasilnya menunjukkan bahwa di negara yang one tier, hasilnya konsisten dengan apa yang ada pada hasil secara umum. Namun pada negara two tier, hasilnya sedikit berbeda, di mana dalam hal ini komisaris independen dan juga komite audit yang ada di negara two tier atau Indonesia, ini tidak memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan terintegrasi. Tentunya ini menjadi suatu temuan yang menarik. Saya juga melihat kenapa ini bisa terjadi, dan ini bisa disimpulkan melihat dari efektivitas kerja yang ada pada Dewan Komisaris dan juga komite audit yang di Indonesia yang mungkin belum sepenuhnya efektif. Saya tidak bermaksud merefleksikan seluruh komite audit dan juga komisaris independen dalam hal ini. Namun,
kalau kita perhatikan tentunya negara yang bersifat two-tier dan juga dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang memang masih tinggi, ini saya kira dapat menjustifikasi kenapa skor tata kelola di kita memang sangat rendah, dan ini bisa membuat perbedaan secara signifikan dalam hasil uji yang ada. Itu respon saya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dr. Nani. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Saudara Dr. Yadi Supriyadi, DEA, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Pak. Di-unmute, Pak Yadi. Ya, terima kasih. Baik, Saudara Promopendus, Saudara menguji hipotesis, serangkaian hipotesis itu dengan menggunakan PET analisis, ya, analisis jalur, mengembangkan modelnya baik dalam bentuk diagram jalur maupun dalam persamaan struktural. Yang saya tanyakan adalah bagaimana atau apa yang Saudara pertimbangkan untuk memilih metode estimasi model tersebut. Ya, jadi bagaimana Saudara itu menggunakan metode estimasi sekarang itu menggunakan metode apa, dan bagaimana bisa memilih metode tersebut. Itu saja Saudara Promopendus, silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Yadi atas pertanyaannya, dan pada Pak Yadi, alhamdulillah Bapak sehat-sehat saja dan semoga Bapak tetap sehat, walaupun saya dengar Bapak kondisinya sedang kurang sehat, tapi moga-moga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Pak Yadi, Amin. pertanyaan dari Pak Yadi ini terkait dengan statistik yang saya gunakan. Dalam hal ini, untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada dalam riset ini, saya menggunakan PET analisis dengan pendekatan Structural Equation Modeling. Berdasarkan referensi yang saya peroleh, PET analisis ini merupakan kasus khusus yang ada dalam SEM, di mana PET analisis ini digunakan untuk variabel-variabel teramati atau variabel-variabel observe, di mana SEM biasanya dilakukan pada variabel-variabel laten atau variabel-variabel tidak teramati. Jadi alasan saya untuk menggunakan PET analisis dengan pendekatan SEM adalah suatu riset yang baik, tentunya riset yang dapat memberikan state of the art dan juga menggunakan teknik analisa data yang kontemporer. Saya melihat PET analisis dengan pendekatan regresi itu bukan merupakan pendekatan yang kontemporer, tapi PET analisis dengan SEM ini merupakan pendekatan yang sifatnya kontemporer. Lalu terkait dengan metode estimasi apa yang digunakan dalam PET analisis, itu mengacu kepada metode estimasi yang ada di SEM. Dalam kondisi normal, umumnya metode estimasi yang digunakan itu adalah metode yang disebut dengan maximum likelihood estimation. Namun dalam maximum likelihood estimation ini tentunya ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah asumsi variabel-variabel itu semuanya adalah bersifat multivariat normal. Saya melakukan pengecekan multivariat normality dengan menggunakan software Israel, dan ternyata didapatkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian saya tidak berdistribusi multivariat normal. Sehingga saya melakukan pendekatan SEM dengan menggunakan metode estimasi lain. Dalam literatur yang saya baca, jika maximum likelihood estimation tidak dapat digunakan karena asumsi multivariat normal tidak terpenuhi, maka dapat digunakan pendekatan lain. Pendekatan lain yang saya gunakan adalah pendekatan dengan menggunakan weighted least square atau WLS. Weighted least square ini dapat digunakan jika memang terdapat pelanggaran terhadap asumsi multivariat normal dan data sampel yang digunakan berukuran besar. Karena data saya berjumlah besar, lebih dari 1.000, dalam hal ini malah 5.700, maka saya menggunakan weighted least square untuk melakukan estimasi model yang saya lakukan. Begitu respon saya, Pak Yadi. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Yadi Supriyadi, DEA. Selanjutnya kita beralih kepada tim pembahas.
Dan itu pertama kali kami persilahkan kepada saudara Profesor Dr. Haji M. Wahyudin Jarkasi, SEMS AKCA, selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Silakan, Prof. Waktunya. Mohon suaranya. Halo? Halo? Ya, terdengar sekarang. Ya, terdengar. Saudara Promovendus, ada pepatah yang mengatakan satu tindakan suaranya lebih nyaring daripada ribuan kata-kata. Pertanyaan saya cuma satu, apa yang akan saudara lakukan atau tindakan apa yang akan saudara lakukan setelah saudara berdasarkan kajian-kajian yang sudah saudara lakukan? Terima kasih. Baik, Prof. Wahyudin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Wahyudin bahwa tindakan itu memang lebih nyata daripada sekedar kata-kata. Saya sebagai seorang akademisi, Prof. Wahyudin, sehingga tindakan saya juga barangkali akan dilakukan dalam ranah akademisi. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hasil-hasil yang tercapai pada disertasi saya terkait dengan pelaporan terintegrasi, maka tindakan yang akan saya lakukan adalah mensosialisasikan pelaporan terintegrasi ini sehingga awareness dari korporasi meningkat dan pada akhirnya pelaporan terintegrasi ini dapat diimplementasikan dengan baik pada perusahaan. Kenapa saya akan melakukan sosialisasi? Karena saya melihat bahwa pelaporan terintegrasi ini banyak salah kaprah dan banyak salah pemahaman yang terjadi. Seperti misalnya saya melihat di Indonesia banyak annual report yang mengatakan bahwa annual report mereka itu adalah integrated report. Padahal dalam kenyataannya annual report mereka tidak lebih hanya sebagai combined report atau pelaporan kombinasi antara pelaporan keuangan dengan pelaporan non-keuangan. Dan itu tidak memenuhi aspek-aspek yang ada dalam standar integrated reporting framework yang ada di IIRC. Saya melihat bahwa hal yang terjadi itu dapat menimbulkan mispersepsi yang salah terhadap integrated reporting, dan tentu tugas saya sebagai akademisi adalah meluruskan hal-hal yang keliru tersebut. Sehingga itulah alasannya kenapa tindakan pertama yang saya lakukan adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman yang menyeluruh kepada para calon penyusun atau preparer dari pelaporan terintegrasi untuk dapat menulis pelaporan terintegrasinya secara utuh dan benar sesuai dengan kerangka berpikir yang ada pada IIRC framework. Begitu, Prof, jawaban dari saya. Baik, saudara Promovendus, pesan saya terakhir, saya waktu dapat buku, wah tebal sekali nih. Tapi setelah saya cek, saya baca-baca, 40% itu berupa lampiran. Tapi walaupun tebal, enak dibaca ya. Saran saya bisa dibukukan sebagai tindakan saudara untuk mensosialisasikan apa yang disebut dengan laporan terintegrasi. Itu saja orangnya. Ya, terima kasih Prof sarannya. Baik, terima kasih Prof. Wahyudin. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada saudari Profesor Dr. Haja Sri Mulyani, SEAKCA, selaku pembahas ya, untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Silakan Prof. Sri. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Hari Suharman, Promovendus Ari Pratama. Barangkali saya termasuk yang di sini sangat terharu ya, karena saya termasuk bagian dari bagaimana dulu mencoba bersama-sama dengan tim DIA mencoba meyakinkan dekanat dan pusat ya, Pak Promovendus Ari ya, agar di akuntansi pada mau diizinkan untuk kuliah lah intinya.
Dan ternyata alhamdulillah selamat ya. Kang Ari ada di sini. Tentunya kami sebagai bagian dari kakaknya Kang Ari senang sekali ya. Walaupun sebetulnya amat sangat disayangkan nih. Kemarin tuh sudah Q2 atau Q berapa ya Kang Ari? Jurnalnya. Q2 Prof. Sri. Tuh. Padahal tinggal dapat satu aja Q3 juga ya, tapi ya sudahlah kalau itu sudah pilihannya Kang Ari ya. Kang Ari, kita ketahui bahkan Kang Ari ini diapresiasi sering diberikan julukan PSAK berjalan ya. Saking begitu hafalnya peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikuasai oleh Saudara Promofendus ya. Dan mudah-mudahan disertasi ini nanti ada bagian-bagian yang bisa dijadikan seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Wahyudin untuk bisa menjadi sebuah masukan untuk penguatan integrated reporting di IAI ya. Entah bagaimana caranya nanti silakan itu Pak Promofendus Safaid untuk bisa mempromokan hasil karya penelitiannya ini. Kita ketahui bahwa berbicara program doktor itu menjadi sangat berbeda dengan program degree-degree di bawahnya. Harus ada sesuatu yang bisa dijadikan, harus bisa memberikan usulan-usulan termasuk usulan pemodelan-pemodelan lain yang bisa dipromosikan bahwa ini memang hasil karyanya Pak Ari. Kemudian yang kedua adalah yang membedakan di antaranya hasil karya disertasi dengan karya-karya lainnya, yaitu ada yang khas ya, bahwa tidak ada di karya yang lain, yaitu adalah dalil. Yang mana dalil ini sedikit lagi bisa mengarah kepada teori, walaupun dalil itu tidak sama, belum sama dengan teori. Nah di dalil nomor 2, Pak Ari ini menyampaikan bahwa pengungkapan pelaporan terintegrasi yang optimal. Nah ini apakah memang kata optimal ini dapat mewakili disandingkan dengan pelaporan integrasi atau tidak? Mohon Promofendus untuk dapat menjelaskannya. Kemudian yang kedua, ada 3, mohon izin Pak Ketua. Yang kedua, bagaimana pelaporan terintegrasi ini dapat mengakomodir berbagai transaksi-transaksi yang merupakan bagian dari transaksi-transaksi karena adanya dampak dari masa pandemik COVID-19 ini. Kira-kira apa dan bagaimana treatment terhadap pelaporan integrasinya. Kemudian yang ketiga, mohon dari Kang Ari, hipotesisnya berapa, mohon maaf? Hipotesis berapa, kan? Saya ini berjumlah 13. Ya, dari 13 itu berapa yang diterima hipotesis penelitiannya, berapa yang ditolak? Ada 10 yang diterima, ada 3 yang ditolak. Nah, terkait dengan diterima dan ditolaknya hipotesis penelitiannya, pertanyaannya adalah apakah menjadi berdampak kepada model hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Saudara Promofendus ya. Kalau memang ada dampaknya, apakah ini bisa menjadi sebuah novelty khusus dari hasil penelitian
yang merupakan nanti bisa diajukan sebagai sebuah model, misalnya tadi model pengungkapan pelaporan terintegrasi gitu, seperti itu. Ada 3 pertanyaan, silakan Saudara Promovenus. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sri untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih juga atas apa yang Prof sudah sampaikan di awal. Memang ya harus diakui Prof bahwa ya tinggal selangkah lagi sebetulnya yang harus dilakukan untuk mencapai yudisium yang diharapkan sebetulnya. Namun karena memang ada berbagai konsideran atau pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka ini saya kira sudah merupakan pilihan yang memang sudah dipertimbangkan secara matang-matang. Baik, ada 3 pertanyaan dari Prof. Yang pertama ini barangkali terkait dengan dalil nomor 2 terkait dengan pengungkapan pelaporan terintegrasi yang optimal. Pelaporan terintegrasi dalam hal ini itu memang tidak lagi berbicara hanya angka saja atau kata-kata atau narasi saja. Kalau lihat combined reporting atau laporan kombinasi, di situ terlihat jelas aspek keuangan, aspek non-keuangan. Tidak blended, dicampur. Padahal dalam proses bisnis seluruhnya terjadi secara blended. Tidak lagi terpisah mana yang aspek keuangan dan mana yang aspek non-keuangan. Itulah yang disebut dengan integrasi atau integrated. Nah, sehingga dalam suatu pelaporan terintegrasi, komponen yang paling utama ini berbeda dengan akuntansi. Kalau akuntansi itu kan kita bicara pengakuan, pengukuran, karena di sini kita bicaranya adalah angka. Sementara pada pelaporan terintegrasi, kita tidak melihat angka saja atau narasi saja, tapi itu merupakan suatu campuran atau suatu blended yang pada intinya harus dapat menceritakan mengenai bagaimana pencipta nilai yang ada pada organisasi. Itulah yang merupakan alasan mengapa saya menyatakan bahwa di dalil nomor 2 saya mengatakan pengungkapan pelaporan terintegrasi yang optimal. Lalu yang kedua terkait dengan pertanyaan Prof, ini saya izin menjawab yang ketiga dulu, karena itu cukup berat pertanyaannya Prof. Sri, terkait dengan hasil penelitian yang saya lakukan. Hasil penelitian yang saya lakukan di sini adalah terkait dengan faktor karakteristik perusahaan, faktor tata kelola perusahaan, faktor exposure media, dan yang berikutnya adalah terkait dengan pelaporan integrasi dan nilai perusahaan. Ada 3 variabel yang tidak signifikan. Yang pertama itu adalah financial leverage terhadap kualitas pelaporan terintegrasi. Yang kedua itu adalah gender direksi terhadap kualitas pelaporan terintegrasi. Dan yang ketiga adalah exposure media terhadap kualitas pelaporan terintegrasi. Saya melihat bahwa hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh ini sebetulnya relevan dengan kenyataan yang ada. Kalau kita melihat dari sisi financial leverage, di sini kenapa kemudian tidak berpengaruh? Karena saat ini financial leverage bukan anggap hanya sebagai beban. Kalau kita bicara hutang, pada umumnya hutang itu diasosiasikan dengan beban dan diasosiasikan dengan citra yang tidak baik pada perusahaan. Contemporary atau pada saat ini, yang disebut dengan instrumen hutang merupakan instrumen vital yang ada pada organisasi, dan justru dengan pengelolaan hutang yang optimal, itu dapat meningkatkan lebih lanjut dari sisi kualitas pelaporan terintegrasi. Sehingga dalam hal ini, saya melihat bahwa terdapat memang perubahan paradigma dalam financial leverage yang menyebabkan hasilnya kemudian tidak berpengaruh atau tidak sesuai dengan hipotesis yang saya ajukan. Yang kedua adalah terkait dengan gender direksi. Saya melihat pada negara maju seperti Australia, Eropa, dan Amerika Utara, bahwa di sana sudah ada yang disebut dengan gender equality, di mana ada kesamaan gender dari sisi peranan dan juga dari sisi kontribusi mereka terhadap perusahaan. Namun dalam hal ini, penelitian yang saya lakukan di 5 negara tidak memperoleh hasil yang seperti dihipotesiskan. Saya melihat kembali karena memang ini adalah suatu culture di Asia Tenggara atau di ASEAN, di mana memang masih terdapat gender inequality yang cukup tinggi.
Sehingga ini juga dapat menjadi message untuk kemudian mengadres isu terkait dengan gender equality yang ada dalam perusahaan, untuk kemudian kita bisa empowering suatu gender, dalam hal ini gender perempuan, untuk dapat lebih berkontribusi kepada kinerja organisasi. Yang ketiga adalah terkait dengan exposure media. Exposure media ini juga saya mengambil studi yang ada di negara-negara maju, dan yang ada di negara maju ternyata media laporan tidak hanya tas pada pelaporan cetak, ini juga adalah media pelaporan yang ada pada media-media terkait dengan media seperti internet, financial reporting, XBRL, ataupun media-media lainnya yang bersifat teknologi informasi. Saya melihat juga kenyataannya bahwa pada 5 negara ASEAN tersebut masih banyak yang menggunakan media pelaporan tradisional dan belum berfokus kepada media pelaporan yang lebih kontemporer atau lebih touch pada teknologi base. Oleh karena itu, saya kira hasil ini pun bisa memberikan message bahwa media pelaporan yang ada di Asia Tenggara ini masih perlu ditingkatkan lagi untuk dapat mencapai tingkatan yang memang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu barangkali untuk respon yang ketiga. Yang kedua, Prof. Sri menanyakan mengenai bagaimana novelty atau state of the art dari yang ada dalam riset ini. Nah, novelty atau state of the art dalam riset ini adalah penulis melihat bahwa penulisan pelaporan terintegrasi yang baik itu tentunya harus memenuhi berbagai kerangka-kerangka yang ada. Dan bukan hanya sekedar mencantumkan, tapi juga tentu kita harus melihat load dan juga melihat pada karakteristik yang ada pada organisasi. Saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan saat ini belum memiliki suatu panduan yang baik dalam menyusun pelaporan terintegrasi, sehingga pelaporan terintegrasi yang baik harus punya panduan yang jelas. Nah, dalam hal ini, saya dalam disertasi mencantumkan matriks penilaian pelaporan terintegrasi yang dikembangkan dari International Integrated Reporting Committee Framework. Dan ini juga, tadi Prof. Sri menyinggung masalah jurnal, ini juga sudah dipublikasikan dalam jurnal Q2 yang saya jadikan sebagai syarat disertasi ini. Jadi, saya berharap dengan adanya matriks pelaporan terintegrasi yang saya susun ini, dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk mencapai kualitas yang terbaik dalam penyusunan pelaporan terintegrasinya. Itu barangkali tanggapan-tanggapan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Sri. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sri atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Dr. Haji Haris Harman, SMAK CA CSRS, selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan. Baik, Saudara Promovendus, ya, saya ucapkan selamat ya atas kerja kerasnya sehingga sampai pada posisi sekarang sedang dalam melaksanakan sidang promosi doktor ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, karena ini mirip dengan, saya ingat jadi dengan apa, tahun berapa ya, Dr. Nani, saya lupa lagi, yaitu pada saat saya mengajukan disertasi dengan judul Corporate Social Performance. Ya. Ini tidak jauh berbeda ya, karena ada CSR, ada CSP, ya, CSR dengan menggunakan JRI, CSP dengan menggunakan KLD, dan ya, Afrika Selatan menggunakan Integrated Reporting. Ya. Oke, nah pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah terkait dengan hasil temuan Promovendus di lapangan yang mengatakan bahwa variable yang diteliti itu mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, kalau kita simak bahwa perusahaan yang Saudara Promovendus teliti yaitu adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dan konon kita tahu bahwa para pemangku kepentingan, para pemegang saham yang banyak bergerak di bursa saham, senantiasa yang penting bagi mereka adalah mencari profit taking ya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dapatkah Saudara Promovendus menjelaskan bagaimana kan ya di lapangan bisa menunjukkan bahwa
hasil kajian yang ada di bursa saham itu memang betul-betul itu mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan terkait dengan implementasi integrated reporting ini. Karena kita tahu bahwa pada umumnya semua, apalagi di Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan fokus kepada upaya untuk mencari profit atau nilai-nilai perusahaan tadi. Yang kedua adalah terkait dengan konflik kepentingan. Tadi dikatakan bahwa masih ada masalah di Indonesia itu terkait dengan upaya untuk menerapkan integrated reporting. Ya. Selama ini yang ada di dalam annual report ini hanya sebagai suplemen ya, pelengkap dari laporan-laporan yang audited. Jadi masih fokus kepada audited reported kayak gitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa di Indonesia ini kan ada beberapa lembaga yang mengatur masalah lingkungan, yaitu adalah KLH terkait dengan propernya. Nah, sehingga banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu atau di saham itu mau tidak mau yang bergerak di Indonesia harus mengacu kepada proper. Ya. Dan kita tahu juga berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2007, yaitu sifat dari laporan CSR ini atau integrated report ini masih sifatnya adalah voluntary, tidak mandatory. Padahal budaya di Indonesia itu mungkin agak sulit ya, seperti dalam kasus COVID gini, diminta pakai masker, bandel-bandel ya nggak pakai masker ya, sehingga yang seharusnya Pak hari ini kita bisa SPD dengan offline malah harus online ya, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ada budaya, ada implementasi memang berbeda antara di luar negeri dengan di Indonesia. Nah, bagaimana respon Promovendus terhadap kondisi ini terkait dengan kemungkinan implementasi integrated report ini dapat diterapkan bagi semua perusahaan yang senantiasa memperhatikan aspek sosial lingkungan, samping profit sudah berbentuk. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Dr. Hari Suarman. Saya izin menjawab dua pertanyaan. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Pertanyaan pertama ini menarik karena terkait dengan perilaku investor. Memang betul ketika kita bicara nilai perusahaan itu tentulah adalah nilai yang dipersepsikan oleh investor atau nilai yang dipersepsikan oleh pemangku kepentingan terhadap perusahaan itu sendiri. Tentunya nilai yang dipersepsikan oleh pemangku kepentingan itu berasal dari berbagai informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, informasi yang bisa diperoleh adalah laporan-laporan terkait organisasi, yaitu laporan-laporan, salah satunya laporan keuangan, laporan kinerja, laporan kepatuhan, dan sampai pada laporan terintegrasi itu sendiri. Nah, kemudian dikaitkan dengan perilaku investor, memang saya setuju dengan yang Pak Hari sampaikan bahwa ada investor yang memang masuk ke bursa atau menjadi pembeli investor hanya karena profit taking semata. Hanya beli saham karena masalah teknikal, harganya murah, ketika harganya sudah mahal, kemudian dijual. Nah, namun saya melihat juga bahwa investor yang ada di Indonesia bukan hanya short-term investor, tapi juga long-term investor. Dalam hal ini kita melihat misalnya investor yang ada di Indonesia seperti investor asing, dia tidak hanya berada untuk trading, tapi dia juga berada untuk mengakuisisi secara bertahap atau melakukan investasi secara bertahap yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini tentunya informasi yang dibutuhkan oleh investor tersebut bukan hanya informasi yang bersifat teknikal mengenai harga saham, tapi juga tentu informasi yang bersifat fundamental dari sisi perusahaannya. Nah, dalam informasi yang bersifat fundamental perusahaan, tentunya kita memerlukan informasi yang terintegrasi. Kalau kita melihat hanya pada aspek laporan keuangan saja, maka informasi yang disajikan hanya informasi historis dengan berbagai keterbatasan yang ada. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa pelaporan terintegrasi itu dapat memberikan informasi yang lebih holistik dan sistematis serta komprehensif yang kemudian dapat memberikan tambahan informasi yang bermakna untuk investor. Walaupun memang betul, kalau kita melihat dari hasil hipotesis disertasi saya,
memang terdapat pengaruh antara kualitas pelaporan terintegrasi dengan nilai perusahaan. Namun nilai pengaruhnya memang sangat kecil. Dan ini memang betul seperti yang Pak Aris sampaikan terkait dengan bagaimana culture yang ada di negara tempat saya melakukan penelitian. Di negara tempat saya melakukan penelitian, memang banyak yang masih melihat bahwa laporan itu penting jika mandatori. Laporan yang voluntary itu costly, biaya besar, sehingga kalau memang kemudian tidak perlu dibuat atau tidak wajib dibuat, mungkin tidak akan dibuat. Nah, itu adalah suatu fenomena tersendiri yang ada, yang barangkali membuat kenapa skor pengungkapan pelaporan terintegrasi ini, walaupun berpengaruh, pada akhirnya menjadi kecil. Nah, ini juga yang menjadi message saya dalam rekomendasi disertasi bahwa perlu ditanamkan sosialisasi dan awareness dari pelaporan terintegrasi ini, baik dari sisi investor ataupun dari sisi perusahaannya, sehingga penerapan pelaporan terintegrasi ini bisa membawa manfaat seperti yang diharapkan. Mungkin itu tanggapan saya terhadap pertanyaan Pak Hari. Oke, satu lagi yang terkait dengan masalah itu, regulator. Ya, oh ya, baik Pak. Ya, terkait dengan masalah regulator sendiri. Nah, untuk regulator sendiri memang kita lihat Pak bahwa regulator-regulator yang ada pada saat ini masih cenderung melihat bahwa pelaporan yang ada itu adalah pelaporan dalam rangka kepatuhan. Oleh karena itu, pelaporan yang ada dari sisi regulator ini masih sebatas menguji kepatuhan yang ada terhadap peraturan atau terhadap suatu undang-undang. Dan sifatnya ini memang terpisah-pisah. Kita punya banyak regulator dengan banyak permintaan dari regulator, pada akhirnya ini memang membebani perusahaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa penerapan dari pelaporan terintegrasi itu akan memudahkan regulator. Kenapa memudahkan regulator? Karena regulator nanti akan mendapat informasi yang tidak sepotong-potong. Tidak hanya informasi yang sifatnya keuangan, tapi informasi kenapa kemudian kinerja keuangannya menjadi seperti ini. Kemudian misalnya kenapa kinerja non-keuangannya itu bisa berelasi dengan kinerja keuangan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena integrated reporting memiliki 9 komponen yang saya lihat 9 komponen ini memang merefleksikan secara utuh apa yang terjadi pada perusahaan. Kita bisa lihat dari misalnya organizational overview, bahwa kinerja perusahaan atau nilai yang diciptakan perusahaan juga berdasar dari apa yang ada di organisasi dan view-nya terhadap pihak eksternal. Lalu aspek governance-nya, tata kelolanya, kemudian aspek bisnis modelnya. Perusahaan punya model bisnis yang berbeda-beda yang tentunya punya risiko, strategi, dan juga outlook yang pada akhirnya berbeda-beda. Lalu masing-masing perusahaan juga punya performance dan juga akan punya basis presentation yang juga beda-beda. Nah, oleh karena itu, saya melihat regulator saat ini akan terbantu dengan pelaporan terintegrasi, karena belum ada suatu pelaporan yang mampu memberikan ke-9 komponen itu secara utuh, kecuali pelaporan terintegrasi. Itu barangkali Pak Hari tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita persilahkan Saudara Profesor Mahmud Salihin, SE MACCA, selaku pembahas untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang. Saudara Promovendus bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak, insya Allah. Ya, karena paling jauh saya. Oke. Sekali lagi, pertama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus yang sudah sampai langkah ini ya, ujian promosi. Semoga ilmu yang diperoleh nanti membawa berkah. Saya ada 3 pertanyaan, dan ini saya di bagian terakhir, maka pertanyaan saya nanti juga terkait dengan bagian akhir di artikel, itu kan biasanya ada itu. Oke, pertanyaan yang pertama, menindaklanjuti tadi yang terkait dengan modeling pertanyaan. Jadi saya kagum ya dengan Saudara Promovendus karena datanya ini sangat masif gitu ya, sangat banyak, kemudian cross country dan dicari manual. Nah, tidak menggunakan database Thomson Reuters karena memang salah satu tujuannya tadi akan mengembangkan instrumen. Jadi luar biasa. Nah, terkait dengan itu, pertanyaan saya yang pertama, tadi kalau di masalah modeling Anda sudah sangat fasih menjelaskan, justru pertanyaan saya yang mendasar adalah bagaimana Anda memastikan
bahwa data yang Anda ambil ini representatif, valid, dan reliable. Nah, ini yang pertama, karena harus dipastikan modeling yang canggih tadi itu datanya valid. Lalu yang kedua, terkait dengan komponen integrated reporting, tadi ada 9. Nah, ini bagaimana Anda memasukkan dalam model? Apakah Anda menggunakan pembobotan atau Anda anggap sama 9 komponen dalam integrated reporting ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga atau terakhir, suggestion for future research. Nah, karena saya yakin Civitas Akademika Unpad ini berharap setelah Anda doktor, itu masih tetap meneliti, nanti cepat menjadi guru besar gitu. Apalagi ada kemungkinan hibah pasca doktor ya, kalau 2 tahun yang lalu masih ada di kementerian, nah ini semoga ada. Nah, suggestion for future research, entah itu yang Anda akan pakai atau kepada para peneliti, karena ini banyak hadirin juga, itu apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengembangkan model atau hasil penelitian Anda ini? Karena siapa tahu ini menjadi amal jariah saudara karena memberikan ilmu bagaimana atau apa yang harus diteliti oleh para peneliti berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Pimpinan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud atas pertanyaan-pertanyaannya. Prof ada di Yogyakarta, memang jauh dari Bandung, tapi moga-moga Prof. Mahfud sehat selalu, Prof. Dan selalu aman dari COVID, karena kalau Yogyakarta kelihatannya jumlahnya nggak sebanyak Barat nih, Jawa Barat masih zona oranye kalau dilihat dari sisi nasional. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Ada 3 pertanyaan catat. Saya jawab persatu, dimulai persatu. Memang betul Prof, data di sini data yang saya kumpulkan masif karena tentunya kalau kita bicara disertasi ini harus menghasilkan suatu state of the art dan juga generalisasi yang lebih baik dibandingkan dengan skripsi ataupun tesis. Nah, dalam hal ini data yang saya ambil merupakan data sekunder yang sebagian besar datanya saya ambil dari annual report atau laporan keuangan perusahaan. Mungkin yang khusus itu adalah terkait dengan variabel Y. Nah, untuk variabel Y sendiri terkait dengan pertanyaan kedua, mungkin saya sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Ketika saya menyusun matriks penilaian pelaporan terintegrasi ini, saya memang tidak memberikan bobot berapa yang ada di komponen 1, berapa yang ada di komponen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Mengapa hal ini saya lakukan? Karena integrated reporting ini selain memiliki komponen, juga memiliki apa yang kita sebut dengan guiding principles, atau petunjuk yang sifatnya prinsipal. Salah satunya adalah terkait dengan concise dan materiality. Nah, dalam hal ini, kalau kita bicara materiality, tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang beda jenis industri, itu tentu perusahaan-perusahaannya memiliki juga berbagai macam kepentingan yang berbeda. Misalnya, pada industri yang bersifat perbankan, risikonya jauh lebih complicated dibandingkan dengan industri yang non-perbankan. Sehingga dalam hal ini, jika saya memberikan pembobotan, dikhawatirkan pembobotan tersebut akan bias jika digunakan oleh satu perusahaan yang lain. Saya memang sempat terpikir, Prof, untuk membuat pembobotan berdasarkan industri. Namun, literatur yang ada ini memang tidak cukup buat saya untuk menyusun pembobotan tersebut. Sehingga terkait dengan pertanyaan Prof yang ketiga tadi, suggestion for future research, apa yang akan saya lakukan kalau saya memang diberi kesempatan lagi untuk melakukan riset laporan terintegrasi atau memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Saran saya untuk peneliti selanjutnya adalah mengenhance atau memperbaharui matriks terintegrasi yang saya buat. Salah satunya tadi dengan mencoba memberikan bobot yang berimbang pada berbagai macam industri yang berbeda-beda. Saya melihat yang ada pada praktek di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada yang disebut dengan Sustainability Accounting Standard Board yang membuat suatu standar pelaporan sustainability reporting. SASB ini beda dengan GRI, karena kalau GRI ini principle based, dapat digunakan di seluruh organisasi secara prinsipal, SASB ini memang rule based. Namun saya melihat SASB ini, dia membuat matriks untuk pelaporan terintegrasi ini, antar industri itu bisa berbeda matriksnya, bahkan di industri yang sama, ada sub-sub industri, komponennya itu juga bisa berbeda-beda. Nah, ini merupakan suatu future research yang saya kira akan menjadi challenge buat penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Dan
terakhir saya mungkin balik lagi ke pertanyaan pertama, karena ada yang belum tuntas terkait dengan valid dan reliable. Untuk menjaga valid dan reliable, terutama dalam variabel Y, saya memang melakukan apa yang waktu itu Prof sampaikan terkait dengan referensi tentang konten analisis yang ada pada Hudeb dan Hussein. Nah, dalam hal ini, matriks yang dibuat itu adalah matriks yang sudah dicocokkan dengan IARC framework, dan juga dalam hal ini, dalam pengumpulan data yang dilakukan, ada asisten yang membantu saya dalam mengumpulkan data, dan asisten saya juga ikut memberikan nilai sesuai dengan matriks penilaian tersebut, dan saya juga ikut memberikan nilai. Jika memang kesamaan dalam nilai itu ada, ya tentunya berarti kita punya perspektif yang sama. Namun jika terdapat perbedaan nilai yang signifikan, misalnya saya memberikan nilai sangat baik, setelah asisten memberikan nilai sangat jelek, tentunya barangkali ada pemahaman yang salah, atau ada pemahaman yang barangkali perlu diluruskan antara penilai satu dengan penilai kedua. Nah, pada hal itulah kita coba luruskan, kita coba lihat lagi, pahami bersama-sama, sehingga kita memperoleh nilai tengah nantinya berapa. Jadi tidak otomatis misalnya nilainya misalnya 1 dan 4, nanti 1 plus 4 bagi 2, nilainya 2,5, tidak. Tapi kita mencoba mencari berapa nilai yang tepat, apakah pemahaman saya keliru atau asisten saya keliru. Nah, kita mencoba mencari kembali nilai yang tepat seperti apa. Nah, itu barangkali 3 pertanyaan dari Prof. Mahfud. Semoga semuanya sudah terjawab, Prof. Cukup, Pak Pimpinan Sidang. Cukup, Prof? Cukup, terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih para hadirin yang saya hormati. Dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim pembahas untuk memberikan penilaian di ruang khusus nanti di break room. Saudara Prof. Fendos serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat. Terima kasih. On host dipindah ke room. Baik, sebentar Pak. Apakah sudah bisa masuk ke break room? Halo, Os? Kalau diklik break room, Sebentar Pak, ada. kita lagi bikin, ya klik break room aja Pak. Oke. Oh, oke. Silakan untuk join Pak, sudah kita bikin break room. Ya, jadi kita leave dulu ya. Langsung break room aja Pak, join Pak. Belum ada nih. Belum ada tampilan join ya. Belum ada tampilan join. Mau tuh. Di pinot teh. Putih. Saudara Promovendus, sudah bisa mendengar suara saya? Bapak. Ya, baik. Pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan, yang terdiri dari seminar usulan riset,
seminar hasil riset, publikasi jurnal internasional, penelahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini. Maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada doktor dalam bidang ilmu akuntansi dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara untuk meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu akuntansi, bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa, negara, dan agama. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang hari ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan melalui sekretaris sidang sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Ari Pratama. Silakan, Pak Hari. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi Dr. Saudara Ari Pratama. Saudara Dr. Ari Pratama, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini dengan yudisium sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya. Sebatas kemampuan kami, keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Ari Pratama, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan hal yang terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Pesan khusus dari saya untuk Dr. Ari, tetaplah rendah hati. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Ari dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Ari Pratama. Kami tim pembimbing, Profesor Dr. Didin Jadiati, SEMS AKSIE sebagai Ketua, Dr. Ani Dewi, SEMKOM AKSIE sebagai anggota, jadi DSM sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedang sama menunggu azan. Nah, perannya.
Baik, terima kasih. Semoga dengan kemudahan azan juga membawa barokah bagi kita semua. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Ari Pratama untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dan sekaligus mengakhiri sidang hari ini. Saya persilahkan, Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan sidang, para ketua dan anggota tim promotor, para tim oponen ahli, dan juga representasi guru besar UNPAD, para tamu undangan, rekan kerja, dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita, dan khususnya kepada saya. Alhamdulillah, pada hari ini saya telah melewati perjalanan panjang selama 3,5 tahun lamanya, dan alhamdulillah perjalanan tersebut berakhir dengan saya dinyatakan lulus dari program doktor dan berhak menyandang gelar doktor. Tentunya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada berbagai pihak-pihak yang telah membantu saya baik secara real maupun secara moral untuk menyelesaikan disertasi ini. Namun barangkali sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi terhadap riset ini, saya ingin menyampaikan dahulu bahwa pada hari ini saya telah dianugerahkan gelar doktor, dan seperti yang Pak Dekan sampaikan, tentunya ada suatu konsekuensi dari penggunaan gelar doktor tersebut. Bagi saya ini juga merupakan suatu momen yang menjadi amanah, karena tentunya gelar akademik itu memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga gelar akademik ini memiliki beban yang berat, dan ini insya Allah saya akan menjalankannya untuk seterusnya ke depan. Oleh karena itu, saya juga berdoa dan memohon doa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi saya untuk dapat menjalankan amanah yang tidak ringan ini. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalankan seluruh aktivitas keseharian secara baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pencapaian panjang ini tentunya merupakan buah hasil dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, izinkanlah saya secara singkat akan menyebutkan berbagai pihak-pihak yang sudah berkontribusi pada pencapaian prestasi saya hari ini. Namun juga karena memang keterbatasan waktu, saya juga mohon maaf, mungkin tidak semua dapat saya sebutkan di sini. Namun itu juga memang tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih saya atas bantuan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Yang pertama tentunya pihak yang sangat berkontribusi terhadap penyelesaian
disertasi ini adalah keluarga saya. Di sini sudah hadir orang tua saya, ibu saya, dan adik saya. Mereka tentu adalah famili terdekat yang selalu memberikan dukungan, baik dukungan doa, dukungan moral, dukungan semangat untuk menyelesaikan tugas disertasi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, dan semoga prestasi dari anak, karena di sini ada ibu saya, prestasi anakmu, dan juga di sini ada adik saya, prestasi kakakmu ini moga-moga menjadi suatu prestasi yang membanggakan dan juga menjadi prestasi yang bernilai nantinya. Di sini juga hadir Pak De dan juga Bude saya, kakak dari Mama. Moga-moga apa yang sudah saya capai ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga, dan semoga ya saya dapat menjalankan amanah yang ada. Dan tentunya keluarga terdekat lainnya di sini adalah istri saya dan juga anak saya. Kepada istri saya, Elin Rosalina, dan juga kepada anak saya, Alessa Putri Pratama, ini juga merupakan suatu kebanggaan. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan disertasi ini, dan disertasi ini tentu tidak akan selesai tanpa dukungan istri dan anak tercinta. Dan setelah keluarga, tentunya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tim promotor, kepada yang saya hormati, Prof. Winwin Yadiati, dan juga anggota promotor, Ibu Dr. Nani Dewi, dan Bapak Dr. Yadi Supriyadi. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian. Selama 3,5 tahun ini, saya sudah melewati berbagai macam tahapan bimbingan, sudah menerima banyak nasihat-nasihat akademik untuk penyempurnaan disertasi ini, dan memang tidak terbatas pada disertasi, tapi juga menyangkut pada aspek terkait dengan knowledge, skill, dan attitude. Semua itu tentu saya hargai, saya sangat apresiasi kepada bapak dan ibu-ibu promotor, dan moga-moga saya mendoakan semoga apa yang dilakukan oleh tim promotor mendapatkan balasan yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga ini menjadi amal jariah pendidikan untuk ketua dan juga anggota tim promotor. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para oponen ahli dan juga representasi Guru Besar Unpad yang sudah menguji dan juga sudah memberikan masukan, pertanyaan, sanggahan, ataupun bantahan dalam disertasi ini. Pada prinsipnya tentu semua masukan, pertanyaan, tanggapan tersebut adalah untuk kesempurnaan disertasi ini. Saya mencoba mengakomodasi semaksimal mungkin, dan moga-moga Bapak dan Ibu sekalian tim penguji dapat menerima hasil yang sudah dipresentasikan pada hari ini. Saya juga mendoakan semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari tim penguji dan juga dari representasi guru besar untuk mendapatkan balasan dan juga amal jariah yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberikan kepada saya sendiri. Amin ya Allah rabbal alamin. Lalu ucapan terima kasih juga saya mungkin harus sampaikan kepada teman-teman dan juga kolega saya di Departemen Akuntansi Unpad. Saya bekerja di Departemen Akuntansi Unpad ini mulai dari LB tahun 2009 sampai jadi dosen tetap 2014. Ini sudah 11 tahun. Selama 11 tahun saya sudah menerima dan juga sudah mengalami berbagai suka dan duka, dan juga sudah banyak Bapak dan Ibu dosen sekalian yang memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi, untuk menempuh studi lanjut sesegera mungkin, dan alhamdulillah ini sudah tercapai. Moga-moga Bapak dan Ibu sekalian di Departemen Akuntansi juga ini mendapatkan balasan yang setimpal, dan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Lalu barangkali yang terakhir kepada para asisten yang sudah membantu saya. Jadi tentunya pengerjaan disertasi ini tidak akan selesai jika memang tidak ada asisten yang membantu. Oleh karena itu di sini sudah hadir 4 dari 6 orang asisten yang sudah membantu saya dalam penyelesaian disertasi. Terima kasih, saya apresiasi apa yang sudah Anda lakukan. Anda sudah bekerja siang dan malam bareng dengan saya untuk menyusun disertasi, mengumpulkan data, lalu kita analisa data, dan juga memastikan data ini valid dan reliable. Sudah tentunya ini merupakan amal ibadah yang sedikit. Ini merupakan amal ibadah yang luar biasa. Semoga Bapak-bapak dari ibu-ibu sekalian, asisten saya juga mendapatkan tempat yang terbaik di
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amal dan juga pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali itu saja ungkapan terima kasihnya. Sekali lagi saya mungkin karena kesempatan yang singkat ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan saya pada prinsipnya tentu semua pihak yang telah membantu atau memberikan dukungan saya mengucapkan terima kasih, dan juga saya dalam hal ini kembali mengucapkan syukur atas apa yang sudah terjadi pada hari ini dan 3,5 tahun yang lampau, dan kembali saya sampaikan moga-moga ini merupakan suatu prestasi dan juga amanah yang dapat saya emban untuk di masa yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sidang promosi doktor pada siang sampai dengan sore hari ini, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih serta penghargaan setingginya bagi para tim promotor, tim pembahas, serta ucapan selamat ya buat Dr. Ari, dan tentunya terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang ini dari awal sampai dengan akhir. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Saya persilakan Saudara Dr. Ari Pratama untuk berdiri di depan didampingi keluarga untuk menerima ucapan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ari. Saya mohon izin, Liv. Ya, terima kasih Pak Dekan. Selamat ya Kang Ari. Bisa dengar nggak ya gua Pugoro? Ya, selamat kepada Pak Ari Pratama. Semoga selamat ya Pak Ari. Selamat jadi dokter baru, ayah baru. Tuh, kameranya nggak bisa disorot lebih deket ya ke Pak Ari. Bisa Bu, bisa sebentar. Bu Nani, Ari Pak Mahfud, terima kasih banyak. Oh ya, Pak Mahfud ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, luar biasa. Bisa bersilaturahmi di sini virtual nih ya, Pak Mahfud. Alhamdulillah. Iya. Jangan kapok ya Pak. Nanti ada lagi. Ya. Nanti Coming soon, Pak Mahfud. Salam juga untuk Pak Singgi. Pak Singgi, ya. Iya. Ini berarti saya sudah boleh Ya, boleh Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Prof. Mahfud. Ya, makasih ya Pak. Ya, lebih dekat tuh kelihatan Ari. Iya Bu Win. Oke, Destia Salif, ya. Sudah Salif. Ini tuh mau ngasih selamat, cenah ke ini ke Ari. Acarana. Kumacarana ngasih selamat kan? Udah dicat lah, udah dicat kasih selamat udah ya. Ari, Ari bisa dengar nggak? Iya, sampai jumpa lagi. Neng Evita, coming soon. Siap Bu. Ibu Evita. Ayo, semangat. Pak Cahya. Evita ini dalam bahasa Inggris disertasinya keren. Oh iya, of course. Harus dong, harus tunjukkan kalau orang Unpad mah beda. Bu Nani, Ya, yang ditanyakan Ari Elin itu kan itu teh jodohnya tuh bisa itu ya, bisa Elin ke Bu Nani gimana? Tanyanya ke Bu Nunui. Tanyanya ke Bu Nunui ya tuh. Iya. Comblangnya siapa ini? Ini ada promo vendors-nya nih. Tapi sudah diputuskan hubungan dengan radionya mungkin ya? Iya. Harus pakai HP Bu kayaknya Bu. Ari kan pakai kamera ini apa?
Oke, Pakai gimana kamera. itu sistem nate antara DIA dengan kita di sini di Zoom ininya room? Ke dinding, Yang ke jadi dinding. pakai kamera khusus gitu, Bu, yang kayak buat ngerekam gitu. Oh, oke. Itu tuh sama siapa? Ari sama Elin. Terus ada siapa Elin. lagi? Ada ibunya. Oh, udah foto-foto boro-boro ngadangukeun kita merenya. Asik banget. Sudahlah, kalau begitu kita ini bereuni di kita saja ya. Sampai jumpa lagi kalau begitu. Anu Sadayana. Terima kasih ya Bu Nunuy. Pak Hari, terima kasih pamit. Terima kasih Bu Nani, Prof. Nunoy, Prof. Win. Menikasep gitu Kinda menikasep. Alhamdulillah. Gelis. Bu Win, nuhun ya, Bu Win. Sami-sami. Tadi Tuh Arinya dadah-dadah. Arinya dadah-dadah. Mana Ari dadah-dadah teka tingali. Tuh, Ari sama Elin dadah-dadah. Gela nggak kelihatan Tuh, sedang difoto. Dadah. Oh. Evita di mana Evita? Di rumah, Bu. Ini baru mau jadi supir lagi. Eta mah kekeh. Kemana, Bu? Supir kamar. Arinya nggak muncul. Pak Yadi, terima kasih ya Pak Yadi. Pak Masih Yadi, ada bimbingan terima bareng kasih. lagi nggak ya? Sehat walafiat Pak Yadi. Saya izin live dulu ya, mau sholat asar dulu. Gimana Ya, caranya Bu makasih. Nan supaya tampil besar di sini Bu Nan teu acan kapoto? Ketua promotor atas ayah fotona Bu Nan. Ah, iya sok hiji. Sayangnya harus bicara kali ya. Ya hiji. Oh iya. Nah, gitu. Iya jadi Kinda iya mah. Kinda atas ayeuna Bu Nan deui Bu Nan. Nah, harus saya yang lagi bicara. Ya sok. Mana? Mari, Ini kalau saya bicara. Saya ya. Iya, terima Oh, kasih iya, Pak terima Yadi. kasih, Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Ya. Semoga cepat sembuh Pak Yadi. Oke. Udah ya. Bu Nani Pamit juga. bicara.